Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video latihan soal pretest PPG PAI tahun 2022. Untuk video kali ini yaitu materinya tentang materi Al-Quran Hadis. Untuk jenis soal yaitu soal pilihan ganda dan jumlah soal ada 20 nomor. Silakan siapkan alat tulis Bapak atau Ibu guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu guru pada kolom komentar video ini. Sebelum mulai latihan soalnya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam pretest PPG PAI tahun ini, serta bisa lulus sertifikasi. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah, jika sudah siap, mari kita mulai. Soal nomor 1. Takwil menurut bahasa berasal dari kata awwala yu'awwilu, takwil, yang memiliki makna al-ruju' atau al-aud yang berarti titik-titik. A. Memahami, B. Kembali, C. Menyamakan, D. Keutamaan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 1 adalah B. Kembali. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Salah satu kriteria hadis sahih yaitu para periwayat bersifat dabit. Apa yang dimaksud bersifat dabit? A. Bertemu langsung antar perawi sampai kepada Rasul. B. Orang yang konsisten atau istiqomah dalam beragama. C. Memiliki daya ingat hafalan yang sempurna. D. Baik akhlaknya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 2 adalah C. Memiliki daya ingat hafalan yang sempurna. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Suatu metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir, kemudian membandingkannya atau antara satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya, termasuk metode A. Metode muqaran, B. Metode tahlili, C. Metode maudu'i, D. Metode ijmali. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Metode muqaran. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di antara hadis yang sangat populer tentang kewajiban mencari ilmu adalah sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Rawahu Ibnu Majah. Jika berdasarkan kualitasnya, hadis tersebut termasuk titik-titik. A. Sahih, B. Hasan, C. Dhaif, D. Palsu. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 4 adalah C. Hadis dhaif.
Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ayat yang lafaznya memungkinkan memiliki lebih dari satu makna dan membutuhkan penjelasan dengan merujuk pada ayat-ayat lain, serta hakikatnya hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri disebut A. Muhkam, B. Mutasyabih, C. Tasyabuh, D. Makiyah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 5 adalah B. Mutasyabih. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Posisi hadis sebagai penguat atau takkid keterangan Al-Quran. Artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran. Merupakan fungsi hadis sebagai titik-titik. A. Bayan takrir, B. Bayan tafsir, C. Bayan tasri'i, D. Bayan tafsil. Silakan tentukan pilihan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 6 adalah A. Bayan takrir. Soal nomor 7. Berikut ini adalah dalil tentang sifat ikhlas yang terdapat dalam Al-Quran, kecuali titik-titik. A. Surah Ali Imran ayat 13, B. Surah Ghafir ayat 14, C. Surah Al-A'raf ayat 29, D. Surah Az-Zumar ayat 11. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 7 adalah A. Surah Ali Imran ayat 13. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis disebut A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 8 adalah C. Rawi. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat mukjizat. 2. Ditransmisikan kepada kita secara mutawatir. 3. Diturunkan di Madinah. 4. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. 5. Dimulai dari surat Al-Alaq dan ditutup dengan surat An-Nas. 6. Melalui perantara malaikat Jibril. 7. Bernilai ibadah hanya bagi yang mampu memahaminya, yang dapat merepresentasikan definisi Al-Quran adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, 5, C. 1, 2, 4, 6, D. 1, 3, 5, 7. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 9 adalah C. 1, 2, 4, 6,
Satu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mukjizat. Kedua, ditransmisikan kepada kita secara mutawatir. 4, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan 6, melalui perantara malaikat Jibril. Baiklah, Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada isi hadis disebut titik-titik. A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 10 adalah A. Sanad. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 11. Ayat yang dapat diketahui maknanya dan memiliki satu makna serta dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain disebut A. Muhkam, B. Mutasyabih, C. Tasyabuh, D. Makiyah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 11 adalah A. Muhkam. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matannya tidak ada syad dan ilat. Pengertian tersebut adalah termasuk macam hadis A. Hadis maudhu, B. Hadis hasan, C. Hadis dhaif, D. Hadis sahih. Silahkan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 12 adalah D. Hadis sahih. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu Guru ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala, lebih tepat dipahami sebagai titik-titik. A. Tafsir, B. Takwil, C. Terjemah, D. Qiraat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 13 adalah C. Terjemah. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Sabda Nabi Muhammad SAW, isi atau kandungan hadis atau lafal hadis itu sendiri disebut titik-titik. A. Sanad, B. Matan, C. Rawi, D. Rijalul hadis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Matan. Kita lanjut kembali ke soal nomor 15. Kitab tafsir terkemuka Mafatih Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi merupakan salah satu contoh kitab tafsir titik-titik. A. Tafsir Al-Isari, B. Tafsir Bi Al-Maksur, C. Tafsir Ijmali, D. Tafsir Bi Al-Ra'yi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 15 adalah D. Tafsir Bi Al-Ra'yi. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Hadis Nabi Muhammad SAW
An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Abu Dawud. Dari hadis di atas, mana yang termasuk matan hadis? A. An Abi Hurairah qala. B. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. D. Rawahu Abu Dawud. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 16 adalah C. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang termasuk matan hadis. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Ketika seorang mufassir menjelaskan makna kata dengan mengambil pendapat sahabat Ibnu Abbas tentang yu'minuna dimaknai yusadikuna atau membenarkan, maka pendapat yang dilakukan adalah A. Al-Isari, B. Bi-al-Maksur, C. Ijmali, D. Bi-al-Ra'yi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 17 adalah B. Bi-al-Maksur. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Abu Dawud. Dari hadis di atas, mana yang termasuk rawi? A. An Abi Hurairah qala. B. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. D. Rawahu Abu Dawud. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 18 adalah D. Rawahu Abu Dawud. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 19. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dianjurkan mempunyai sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dalil Al-Quran tentang toleransi beragama terdapat dalam surat ... A. Surah Al-Isra ayat 6. B. Surah Al-Mulk ayat 6. C. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. D. Surat Al-Balad ayat 1-6. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Kita lanjutkan kembali ke soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut A. Hadis sahih, B. Hadis hasan, C. Hadis maudhu, D. Hadis qudsi. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawaban soal nomor 20 adalah D. Hadis qudsi. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, saya sudah selesai membacakan soal dan jawabannya. Silakan cek berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru, kemudian silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Bantu dukung channel ini agar terus berkarya. Caranya dengan subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.